Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Junaidi dari kelas Sistem Informasi 6A. Di sini saya akan membahas tentang masuknya bangsa Barat ke Nusantara menurut sudut pandang ahli dan sudut pandang Islam. Ribuan kilometer dari tanah Eropa terhampar gugusan pulau yang kaya rempah dan hasil bumi. Inilah Nusantara, surga ekonomi dunia pada abad ke-15. Namun kekayaan itu pula yang menjadi awal datangnya bangsa-bangsa barat dengan niat berdagang, lalu berubah menjadi penjajah. Kapan sih waktunya kedatangan bangsa barat ke Nusantara? Kedatangan bangsa barat ke Nusantara dimulai pada akhir abad ke-15 hingga abad ke-19. Dimotori oleh semangat gold, glory, and gospel, yaitu kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Berikut saya akan jelaskan tahun, bangsa, dan tokoh dan tujuannya dari bangsa-bangsa tersebut ke Nusantara. Pada tahun 1498 dari bangsa Portugis, tokoh Vasco da Gama bertujuan mencari jalur laut ke India dan sumber rempah. Pada tahun 1511 dari bangsa Portugis bernama Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, pusat perdagangan Asia Tenggara. Pada tahun 1521 dari bangsa Spanyol, Ferdinand Magellan bertujuan untuk mencari jalur ke Kepulauan Maluku. Pada tahun 1596 dari bangsa Belanda yang bernama Cornelis de Houtman mendarat di Banten untuk berdagang rempah. Pada tahun 1602 dari bangsa Belanda, yaitu organisasi VOC, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, bertujuan untuk membentuk kongsi dagang, kemudian memonopoli perdagangan. Nah, selanjutnya pada tahun 1602 hingga 1811 dari bangsa Belanda. Nah, di sini VOC dan pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk penguasaan ekonomi dan politik. Setelah itu, pada tahun 1811 sampai 1816 dari bangsa Inggris bernama Thomas Stamford Raffles bertujuan untuk pendudukan sementara reformasi administratif. Dan abad ke-19 dari bangsa Belanda yang bertokoh pemerintah kolonial dan bertujuan untuk sistem tanah paksa atau disebut kultur stelsel dan eksploitasi sumber daya. Siapa yang membawanya? Tokoh dan latar belakangnya. Para penjajah besar Eropa seperti Vasco da Gama, Columbus, dan Magellan terinspirasi oleh semangat eksplorasi pasca revolusi geografi. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada 1453, jalur darat ke Asia tertutup oleh kekuasaan Turki Utsmani, sehingga bangsa barat mencari jalur laut alternatif menuju sumber rempah di timur. Mereka membawa teknologi baru, yang pertama kompas, kapal karavel, dan serta peta astronomis yang memungkinkan pelayaran jarak jauh. Namun di balik itu, mereka juga membawa ambisi kekuasaan, ambisi penyebaran agama Kristen, dan semangat imperialisme. Saya mengambil dua sudut pandang. Yang pertama para ahli sejarah dan kedua sudut pandang Islam tentang
masuknya bangsa Barat ke Nusantara. Dari perspektif ilmiah, para sejarawan menilai kedatangan bangsa Barat ke Nusantara sebagai awal globalisasi ekonomi dan kolonialisme modern. Sarjono Kartodirijo berpendapat menyatakan bahwa ekspedisi Barat adalah bagian dari imperialisme kuno, yaitu penguasaan ekonomi melalui monopoli perdagangan, rempah, dan pembentukan kekuasaan politik di daerah penghasil. Dan ahli lain berpendapat, Anthony Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce menjelaskan bahwa abad ke-16 hingga ke-18 adalah masa boom perdagangan Asia Tenggara, di mana Nusantara menjadi pusat arus ekonomi global. Sementara pendapat Dennis Lombard menilai bahwa kedatangan Barat juga membawa pengaruh kebudayaan baru seperti sistem pendidikan, pemerintah modern, dan teknologi, meskipun dibayar mahal dengan eksploitasi rakyat dan sumber daya. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke sudut pandang Islam. Dari sudut pandang Islam, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara hanya dimaknai sebagai ekspansi ekonomi, tetapi juga ujian bagi umat dalam mempertahankan akidah, keadilan, dan kedaulatan. Pendapat Profesor Hamka dalam sejarah umat Islam, penjajahan Barat adalah bentuk dari perang ekonomi dan budaya terhadap dunia Islam. Setelah kekuatan Islam melemah di Andalusia, bangsa Barat mencari dominasi baru dari wilayah Muslim Asia, termasuk Nusantara kita, yang saat itu telah banyak berdiri kerajaan Islam seperti Demak, Ternate, dan Aceh. Islam memandang penjajahan sebagai bentuk kezaliman karena merampas hak dan kedaulatan bangsa lain. Namun, di sisi lain, periode ini juga menumbuhkan semangat jihad dan kesadaran persautuan umat yang terlihat dalam perlawanan tokoh-tokoh seperti Sultan Baumullah dari Ternate, Pangeran Diponegoro, dan Tuanku Iman Bonjol. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengingatkan bahwa perbedaan bangsa bukan untuk saling menaklukkan, tapi untuk saling mengenal dan berbuat baik. Maka Islam menolak penjajahan yang dilandasi keserakahan dan diskriminasi rasial. Nah, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara membawa dua sisi. Di satu sisi membuka pintu dunia modern, dan satu sisi lain menimbulkan penderitaan panjang akibat kolonialisme. Dari pandangan sejarah dan pandangan Islam, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa moral hanya melahirkan penjajahan baru. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, dicermin agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikianlah kisah perjalanan panjang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, sebuah babak sejarah yang mengajarkan kita arti perjuangan, kemandirian, dan harga diri bangsa. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kemajuan tidak boleh dibangun di atas penjajahan, dan kedaulatan harus dijaga dengan persatuan serta ilmu pengetahuan. Sekian pembahasan mengenai sejarah kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Semoga video ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap sejarah bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Sekian, saya Muhammad Nabil Junaidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.